Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kenaikan titik-titik dan penurunan titik beku. Titik-titik adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu larutan sama dengan tekanan atmosfer di lingkungan sekitar. Pada keadaan tersebut akan terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Kenaikan titik-titik larutan adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut-peralut tertentu. Peningkatan titik-titik terjadi baik ketika zat terlarut adalah suatu elektrolit seperti berbagai garam dan non-elektrolit. Dalam istilah termodinamika, asal dari ketinggian titik-titik adalah entropik dan dapat dijelaskan dalam istilah tekanan uap atau potensial kimia dari pelarut. Dalam kedua kasus, penjelasannya tergantung pada kenyataan bahwa banyak zat terlarut hanya ada dalam fase cair dan tidak masuk ke dalam fase gas, kecuali pada suhu yang sangat tinggi. Perhitungannya yaitu tingkat kenaikan titik-titik dapat dihitung dengan menerapkan hubungan Clausius, Clapeyron, dan hukum Raoult bersama dengan asumsi non-volatilitas zat terlarut. Hasilnya adalah bahwa dalam larutan ideal yang encer, tingkat kenaikan titik-titik berbanding lurus dengan mol konsentrasi larutan sesuai dengan persamaan delta Tb sama dengan Tp min Tb derajat delta Tb sama dengan AP kali M. Diagram di sini kenaikan titik-titik sebesar delta T terjadi jika suatu zat yang masih murni atau solvent dicampur dengan zat lain, sehingga berubah menjadi larutan solution yang memiliki titik-titik yang baru dan lebih tinggi dari sebelumnya. Contoh soalnya yaitu hitung titik-titik larutan berair di mana cukup NaCl ditambahkan untuk membuat larutan 0,37 molar. Kp untuk air adalah 0,512. Untuk menjawab soalnya yaitu delta Tb sama dengan I kali Kp kali B. Delta Tb sama dengan 2 kali 0,512 derajat Celcius per molar dikali 0,37 molar. Delta Tb sama dengan 0,38 derajat Celcius. Dikarenakan titik-titik air pada kondisi normal ada 100 derajat Celcius, maka titik-titik akhirnya akan menjadi 100 ditambah 0,38 sama dengan 100,38 derajat Celcius. Penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku larutan pelarut dengan titik beku larutan. Besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang delta Tf. Harga delta Tf ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut yang tidak ditentukan oleh sifat zat terlarutnya. Perhitungannya yaitu nilai delta Tf ditentukan berdasarkan rumus Beckmann dan Raoult seperti berikut ini. Delta Tf sama dengan Tf pelarut min Tf larutan. Delta Tf sama dengan M kali Kf.
dengan delta TF sama dengan penurunan titik beku atau freezing point depression. M sama dengan molaritas, Kf sama dengan tetapan penurunan titik beku, simbolnya yaitu derajat Celcius kilogram per mol. Diagram tersebut dijelaskan larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari pelarutnya. Pada setiap saat tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada pelarut murni. Ini berarti penurunan tekanan uap jenuh menyebabkan penurunan titik beku larutan. Dengan rumus, delta TF sama dengan TF pelarut min TF larutan sama dengan TF min TF derajat ionisasi. Contoh soal, sebanyak 8 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jika diketahui ketetapan penurunan titik beku air atau Kf air 1,86 per molar dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, yaitu dengan rumus delta TF sama dengan gram zat A per ml kali 1000 per P air dikali Kf sama dengan 8 gram per 40 gram per mol dikali 1000 per 200 ml dikali 1,86 per molar sama dengan 0,2 mol dikali 5 ml dikali 1,86 per molar sama dengan 1,86 derajat Celcius. Delta TF sama dengan T pelarut dikurangi T larutan. 1,86 derajat Celcius sama dengan 0 derajat Celcius min T larutan. T larutan sama dengan 0 derajat Celcius min 1,86 derajat Celcius. Terima kasih. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Thank you.